Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Likulli imri'in minhum yawma idin sya'nu yughnihi. Wa qala aidan wa la yas'alu hamimun hamimah. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bi bani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa man bil ardi jami'an summa yunjih. Jamaah pengajian yang kami hormati, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah yang telah begitu banyak yang dilimpahkan kepada kita sekalian. Kalau kita membicarakan tentang nikmat Allah, anugerah Allah, tidak akan pernah habis. Mengingat banyaknya karunia yang sudah diberikan kepada hamba-hambanya, seluruh hambanya. Makanya Allah mempunyai sifat Rahman, Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau Maha Pengasih, seluruh hambanya dikasih. Tapi soal masalah penyayang, disayang, tidak semua hamba Allah disayang. Makanya kalau masa kecil dulu memberikan mana Ar-Rahman welas banget, Ar-Rahim welas biasa. Welas banget, welas biasa, welas banget kau kabeh makhluke di welasi, dikasih. Tapi belum semua orang yang dikasih itu disayang. Jadi belum semua orang yang dikasih itu disayang. Tapi kalau orang yang disayang pasti nantinya akan dikasih.
Nah itu kita alhamdulillah kita termasuk hamba Allah yang telah diistimewakan oleh Allah, diberikan hidayah. Mungkin sudah sering dicontohkan ya. Kalau Allah tidak memberikan hidayah itu sulit diatur dengan cara apapun, tidak bisa. Sampai masing-masing diberikan uang, disuruh bersatu, disuruh memilih satu pilihan sulit. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta bainahum walakin Allah alafa baina qulubihim. Seandainya kamu membelanjakan semua apa yang ada di bumi Muhammad agar semuanya bersatu milih Islam, kamu tidak bisa, Muhammad. Walakin Allah alafa baina qulubihim. Tapi Allah yang mampu menyatukan di antara hati mereka. Berarti dari ayat itu jelas bahwa hidayah benar-benar merupakan anugerah dari Allah. Untuk itu kita perlu lebih meningkatkan syukur kita karena kita sudah dipilih oleh Allah. Jamaah pengajian mungkin itu sekilas mukadimah. Selanjutnya bab Bismillahirrahmanirrahim. Bab maskil mati. Bape ngusap suapan puluhan ida sakotot nalikane lugur wa akala halan mangan sapa wong ing ma nggih nak kurma Pak lan ngriki sego ya Pak. Anak lugur ya rusuh. Anak kurma lugur kuwi paling cara enten krik jadi ini. Pada sunain apa panganan lugur itu aja dikuak, aja dicak, cipuan, nak gua hanya lihat lugur dicak nampak. Ini tuh nyalain aturan kan. Jadi kalau kita makan jatuh, diambil, dibersihkan. Kalau memang kotor, setelah bersih dari kotoran suruh makan nih. Kemarin kajian anak-anak tikus jatuh ke samin. Kalau ngeriki margarin ya, margarin wadai kaleng, mari masak lali gak ditutup. Tikus balapan lugur cerot, gak konangan mati. Bagaimana hukumnya? Ambil tikusnya dan keruk sekitar tikus, sisanya gunakan untuk makan. Soal kolu bal wajadna. Ini masalahnya kolu gak kolu, merem apa enggak? Merem apa garum. Itu kali ini ada pertanyaan langsung. Pak, kula niki rombongan kesar. Setelah waktu salat masuk, saya mampir di masjid. Di situ wudu dijeduk bersamaan. Nah, saya melihatnya enggak kolu, Pak. Enggak kolu. Bagaimana? Apa boleh tanya umum?
Wong Umar iku mboten purun tayamum, Pak. Sadurunge pedhot banyu gak gelem salat. Kok sampean milih tayamum. Soal gak kalu ini tuh urusan dengan pribadi, Pak. Berarti tidak membuat air wudu itu najis. Nah, nih, cara gak kalu nih, gak kalu, Pak. Ya memang gak kalu, tapi masalah hukum nih, yang diambil hukumnya. Hukumnya bagaimana? Nggak apa-apa, boleh. Makanlah, tidak membuat haram. An Jabirin radhiyallahu qala Sami tu ngrungu ingsun Jabir an Nabiya ing Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sapa Nabi Inna syaitana sapune setan iku yahdiru nekani akadakum ing salah suci sira kabeh inda kulli syai'in ana sandinge apapun min saknihi saking perbuatane akad hatta yahdurahu hingga teko sapa setan ing akad inda ta'ani ana sandinge panganane akad. Jadi setan itu selalu mendampingi manusia, Pak, dalam keadaan apapun, di dalam aktivitas apapun, setan selalu ada di situ. Bahkan sampai waktu mau makan, ikut ngantri tengisor biru. Baik bahasa kotak monggo nalikane lugur apa panganan min akadikum maaf baik bahasa kotak monggo nalikane lugur min akadikum saking salah siji serape apa aluk matu wunuan yumit monggo bersihno makanan barang yang ana dia kelawan panganan rupane minal ada saking kotoran apalagi di bawahnya keramik itu saya kira ndak akan kotor ya. Kalaupun di tanah lah, selama tidak benar-benar kotor, itu Nabi masih memerintahkan untuk membersihkan. Semaya kulha nuli supaya mangan sapa wong ing panganan. Ambil kembali, bersihkan kotorannya dan makanlah. Nah, sekali lagi Pak, masalahnya jenis makanannya beda, kayak anggur, kayak kurma, itu saged diambil, dibersihkan. Tapi kalau dari piring, wis campur duduh ukur, ya jelas campur pasir, Pak. Nggih nak manuk mangan dicampuri rikil. Kanggo ngancurno panganane lah menungso ya. Wala daluha ojo ninggalake sapa akad ing panganan li syaitan. Ini Pak, ini yang perlu kita cermati ya di sini. Janganlah seseorang meninggalkan makanan baik itu di piring maupun di tanah untuk menyediakan setan. Selanjutnya Pak Ida Parowo monggo nalikane wis rampung sapa akad
Fa'al aku monggon jilatilah asabi'au ing jari-jari ini akad. Fa'inahu monggo sapene akad iku layat dari orang weruh sapa akad. Kui ayi ta'amihi ing dalem duwi panganane akad takunu kang ana apa barokah dari sekian banyak makanan kita nggak tahu persis upo sing di sing ana barokah. Makanya memang kadang-kadang ada orang suka makan mari mangan ngalih mangan maneh ngemali persemanan itu sing doyan mangan memang yang ada mari bakso ganti sego goreng mari ngono ganti rawon niku jenenge asbabul butun asbabul butun kayak nanti lah gambaran apa orang iman dengan orang kafir itu bedanya dari makan. Sampai digambarkan orang kafir itu sab'abutun. Mboten ashabubutun. Sab'abutun. Mboten itu. Sementara orang iman akabutun hanya satu perutnya. Kalau sudah makan ya udah. Oh, kok ngalih. Makanya sing mburi gak uman. Mengenane tengen sing karoyan. Cerita ngoten. Oh, perek karo dobel-dobel sing mburi gak uman. Lah jenenge gitu, faman ta'akhara pala umana. Siapa sing ketinggalan gak uman. Cepat dapat lambat ketinggalan. Alhamdulillah alal akli wasarobu. Baik mengucapkan alhamdulillah setelah makan dan minum. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu Anas bercerita qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Innallaha sa'tamni Allah itu layar berida sama Allah alal adi yang ngatasi kamu lo ayak kula yang mangan sapa kawula al akalata ing jenis apapun makanan itu al akalata ing makanan Bayang ngadawi mengkomeji sapa abdu ing Allah alaya ing atase makanan au yasroba utawa ngombe sapa abdu. Dari Anas bin Malik bercerita bahwasanya Nabi pernah bersabda, Allah itu sangat meridhai seseorang dari hamba-Nya Allah yang makan makanan lalu memuji Allah. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Betul keliru ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da. Mari mangan itu, mari tutu. Jadi Allah sangat meridhai hambanya yang ketika selesai makan dan minum membaca hamdalah. Memuji.
Sampai orang Yahudi juga ingin didoakan Nabi. Ketika ikut-ikutan orang Islam itu kalau bersin membaca hamdalah kan disunahkan yang mendengar mendoakan yarhamukallah. Kebetulan ketika itu Yahudi bersin membaca hamdalah, tapi doanya Nabi yahdikumullah. Betul yarhamukallah. Sialan. Saya ingin didoakan Abul Qasim mendapatkan rahmat kok ditunggu oleh itu tuh. Melane kan Yahudi ini termasuk maghdum sih Pak. Maghdum orang yang dimurkai, sementara Nasrani dolim. Babu soali an-naimil akli wasarab. Babu soali bab pertanyaan an-naimil akli saking kenikmatan makan dan minum. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu kharaja metu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin suatu hari aw lailatin atau malam. Baru saya mengenalikan utai Nabi iku bi Abi Bakrin wa Umar, kebetuk Abu Bakar dan Umar. Malam-malam keluar. Ketemu Abu Bakar sama Umar. Lalu bakalan Nabi ma akhrajakuma min buyutikuma hadisa. Ma akhrajakuma upaya apa ngetokake ing sira karo min buyutikuma saking omah sira karo hadisa ing waktu ini. Abu Hurairah cerita, Nabi keluar suatu malam atau suatu hari, ketemu sama Abu Bakar dan Umar, lalu Nabi bertanya, ada apa kalian berdua malam-malam keluar? Kala ngecap sama loro al-su'u ya Rasulullah, kami lapar. Orang yang memberikan makan orang yang lapar itu nanti diperhatikan betul oleh Allah. Orang yang cuek sama orang yang lapar nanti dicuekin oleh Allah. Mungkin sudah dikaji hadisnya. Jadi Allah nanti akan mendatangi seseorang, ditanya, Merot, misalnya, Merot, saya lapar, kenapa kamu tidak memberikan makan aku? Pak Merot jawab, ya Allah, bagaimana mungkin engkau lapar? Padahal engkau Tuhan semesta alam. Apa kata Allah? Andai kata kamu memberikan makan orang yang sedang kelaparan, kamu akan melihat aku di situ. Saya haus, saya sakit, kenapa kamu tidak mau menjenguk aku? Ya Allah, bagaimana mungkin engkau bisa sakit? Engkau Tuhan semesta alam. Allah menjawab, andai kata kamu mau mendatangi orang yang sedang sakit,
kamu akan ketemu aku di situ. Ini loh, Pak. Makanya sampai Allah menurunkan surat yang mengerikan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah engkau Muhammad siapakah pendusta agama? Orang yang tidak memperhatikan nasibnya orang miskin, tidak memperhatikan anak-anak yatim, itu dianggap mendusta agama. Ben wulan iso umroh, tanggane tangisan, tiap hari susah makan, anak istri bertangisan jadi korban. Ya Allah, ya Allah. Semalaman kekenyangan, sementara tetangganya kelaparan. Pendusta agama. Kalau daerah Jawa kepada Mbak Ana, saya juga. Lama mau bayar, begini tuh. Kalau kata Nabi, aku iya. Aku iya. Saya juga lapar. Waladhi demi zat nafsi jiwaku, dia anak tangan zat. La akhrajani yakti ngetokake temen la yakti ngetokake ingsun aladu akhrajatuma kang ngetokake gapawa ing karo demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Allah itu adalah zat yang mengeluarkan aku dan mengeluarkan kalian berdua. Kalau begitu Pakamu monggo ngatik sapa loro mau terken Nabi. Wa'ata monggo nekani sapa Nabi rajulan ing wong lanang. Minal ansor saking wong ansor. Baiklah monggo nalikane rajul iku laisa warana fi baidin dan omai rajul. Ayo Pak Umar, mel aku. Moro tenggene sahabat yang sangat dekat dengan Nabi. Ternyata sesampainya di rumah sahabat itu, sahabat yang dicari tidak ada di rumah. Falamma ra'athu monggo semangsane ningali ing Nabi Sabal maratu wong wadon, artinya istrinya. Begitu istrinya melihat Nabi datang, spontan bakolat mudah-mudahan marhaban wa ahlan. Marhaban. Selamat datang ya Rasulullah. Pakola monggo takon maringapun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aina fulanun ingbi si fulan, artinya bojomu di mana? Bojomu di mana? Bojomu nangdi. Kolak ngucap sawadon dada kisah yastaidab lana minal ma'. Suami saya keluar mencarikan air bersih. Ketika itu ja'a teko sapa rajul sapa bulan sapa Ansori ini wae. Nalukan itu ja'a teko sapa Ansori wong Ansor, artinya suaminya.
Wanadara mongko ningali sapa rajul ila Rasulillahi maring Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahibihi lan kedua temannya Rasul. Orang ini begitu melihat Nabi disertai Abu Bakar dan Umar, Masya Allah, Mak, merasa bangga sekali. Semakala nulis ucap sama sahabat, Alhamdulillah. Ma'akatur orang nangong swiji, al-yawma ing dina iki, akrama kang luwih mulya. Apane abya pantamune mini katimbang saking insun. Demi Allah, hari ini tidak ada orang yang paling mulia mendapatkan tamu kecuali aku. Kalau ucap sapa si Abu Hurairah, pembawa cerita, Pantaraka mongko budal sapa rajul bacaan mongko teka sapa rajul hum ing akeh diimpir kelawan jompolan ihi ing dalam jompolan busrun wa tamrun wa ritabun. Jadi langsung memotong setandan kurma. Nah, jenenge sak dompol Pak, nggih enten sing wis mateng nemen, enten sing sik kate mateng, enten sing setengah mateng. Kayak kula nate kecelik ini Pak. Kula pikir niku sawu kecik Pak. Pas teng Madinah niku ditekek meja. Lha Pak, kok ada sawu kecik? Jawab yang dari Lurah Sedati, Lurah Bowo. Bukan sawu kecil tak, rutop. Jadi dioncani seren langsung bersih. Ini termasuk ini. Nanti ada yang sudah masak, ada yang sudah tua, dan ada yang masih mau masak, mau matang, mau masak. Wah kada kulo mangan aja min hadi jadi iki. Silakan belajar saja. Ini makan. Wah kadalan buku sapa rajul al-mudiyata ing mudiyah. Mudiyah niku lading, Pak. Bakalan mangkat dawuh lalu maring rajul sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal khaluba. Iya wal khaluba.
Jangan, iya kawat dua mana nih? Jangan kamu menyembelih kambing yang bisa diambil susunya. Pada mongko mbelih sapa rajul lahum kanggo memakai. Enten tamu tiang tiga lho Pak dibelehnya wedhus wong biyen. Gak dibeleh. Anak tamu dibeleh. Dibelehnya wedhus. Masya Allah. Lan saniki muni akeh didelok berkatane ayam. Wong akeh kok ayam ya apa sih Rek? Namanya akekah itu kan sunahnya disunahkan kalau anak laki-laki kambing dua ekor, kalau perempuan 1 ekor. Bahkan bagi orang yang mampu walaupun perempuan mengingat keluarganya banyak beleh loro muni akekah didelok lho. Lah kok ayam iku gak ngikuti sunah. Jadi kadang-kadang ini kalau ngene Pak, wong iku apa lali apa memang gak ono. Jadi kalau istilahnya bancaan ya, niku bahasa Mandarin Pak. Biancaan. Biancaan. Jadi kadang-kadang muni bancaan kenduren itu aslinya untuk mereka loh Pak. Kenduren. Kenduri. Itu ada di Hindu Pak. Nah, wong Islam selamatan. Nah, siji ini. Bancaan kenduren selamatan. Kalau mangga-mangan sapa ngake min nasati saking wedhus sate ini Pak nggih, sate. Sate itu kambing. Apa yang Sidoarjo, sate ayam. Sate kelinci. Sate kelopo. Sate kelanting. Sate namanya sate itu manane kambing. Makanya salah kaprah. Dipikir daging diiris-iris disunduki ditunu itu jenenge sate. Nah ini salah kaitan. Hati-hati mana tembon neraka. Dibejuk dengan sarangan nih lah. Sarangan wae wong neraka. Sate ayam Mbak dhewe muni kelinci. Lah sing tuku gak titen yang dagingnya putih ya makan kelinci latang ya. Barang manten niku nyengkre Pak golek itu. Lah sate iki pundi Pak. Napa jere kelinci sampean dibejuk. Niku wau ayam putih ngoten Pak. Pasalu mongko mangan sewake minas satu saking wedhus wa min dalikal itki lan saking mengkono kurma dampelane kurma wa saribu lan padha ngombe sewake Falamma ansabiu sabuk ini maknane sabuk maknane marang sabuk ya sabuk itu kan, mboten kok kangge ngencengi celana lho Pak. Asline wetenge luwe dicapuki. Kan pernah zaman Nabi. Watu itu Pak, dilebokne watu ditaleni saking luwene sabuk.
Jadi kita melistilah sabu ikat pinggang. Balama ansabiu monggo semangsane yen to wareg songake waro aulang terus songake. Kala Rasulullah SAW li Abi Bakrin Mbak Umar. Setelah semuanya kenyang, Nabi bilang sama Abu Bakar dan Umar, waladi dumidat nafsi utawi awak ingsun jiwaku iku biadi lawan tangan edat. Latus aluna yakti ditakoni temenan sira ana dat naimi saking iki nikmat. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kalian akan ditanya pada hari kiamat tentang nikmat yang kalian peroleh. Akhrajakum ngetokno sapa Allah ing sira kabeh min buyutikum saking omah sira kabeh. Nah, akhrajakum ngetokno ing sira kabeh min buyutikum saking omah sira kabeh apa aljuu. Bailnya di sini lagi. Kelaparan. Semalam tarbiu nuli ora bali sira kabeh. Kata asabakum hingga menani ing sira kabeh apa hadan naim iki kenikmatan. Bayangkan ya, kalian semuanya, kita semuanya dalam keadaan lapar, keluar mencari makan, ternyata Allah sudah menyediakan makanan lewat si A. Nanti kamu di hari kiamat akan ditanya kenikmatan itu. Kanjeng Nabi ini di dalam memperhatikan para sahabatnya. Pernah satu saat itu Nabi punya tamu, kebetulan di rumahnya nggak ada persiapan apapun. Nabi ini kedayuan, gak ono sesuatu yang bisa dihidangkan, ditawano tonggone. Siapa yang sanggup menghormati tamuku, maka dia akan memperoleh pahala. Saya ya Rasul, baiklah, ajak tamuku nanti ya ke rumah kamu, mboten di hadapan tamune Pak ngomongnya. Sampai di rumah, tamu disuruh duduk di meja ruang tamu. Suami bilang sama istrinya, Bu, ada makanan? Nggak ada, Pak. Tinggal persiapan anak-anak kita. Bayangkan. Ya udah, itu aja. Nanti kita main sandiwara. Kita nanti main sandiwara. Jadi nanti saya ajak makan setelah maghrib. Perlihatkan seakan-akan kamu sibuk. Setelah itu bilang, waduh ya, tidak ada minyak ini, tidak ada lampunya. Jadi jangan dinyalakan lampu. Dan kita seakan-akan ikut makan bersama tamu kita. Jadi segosak piring bukena tamune Pak. Sing mah piring kosong kali nggo sendok. Mulai kangen.
Ngapunten lho niku ngelalen bareng tuh Mas. Gara-gara titik. Mohon singkat cerita, pagi hari ditemui oleh Rasulullah. Pulang, Gusti Allah tadi malam tersenyum melihat permainan sandiwaramu. Aku sudah bosan melihat permainan sandiwaramu. Ya Rasulullah, apa maksud Rasulullah? Kamu tadi malam kan main sandiwara. Di rumah kamu tidak ada makanan. Nah, sama-sama nonton, Pak. Jadi demi menghormati tamunya, karena tidak ada carutan orang yang sanggup ternyata sing nanggung ngoten pisan. Jadi nanti itu ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Babil ijabati dakwatil jari litam. Bab memenuhi undangan makan dari tetangga. Undangan makan. Makanya ada banyak pertanyaan. Apabila kamu diundang, penuhi. Atau lalu muncul pertanyaan juga. Bagaimana kalau di dalam undangan itu ternyata mengandung unsur maksiat? Ada seorang penceramah dari Surabaya yang sekarang sudah tiada. Saya ini Pak pernah mendapatkan undangan ya karena tetangga. Tapi Cina Pak. Mengadakan resepsi di gedung. Saya penuhi undangannya. Namun masing-masing meja itu sudah ada minuman kerasnya masing-masing. Saya tengok-tengok mencari pelayan. Saya panggil, Mas, tolong saya carikan Sprite aja. Saya sempat ditertawakan oleh tetangga sebelah. Saya tidak ngurus, biar kamu minum bir, temulawak, lambin jedir, kata cagar. Saya cukup minum Sprite aja. Jadi jangan terpengaruh. Ndelok tangga kono kok bir. Gini tiba-tiba bir melang ngombe pisan. Gak guyupi. Bukan guyupi nih Pak. Tidak punya prinsip. An anasim rendahu an majabiran anajaran mat. Anajaran tak temani tetangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Parisian dari Parisian bangsa Persia. Persia ini benten ya kali Paris ya. Ketika di Madinah Pak, ada wanita-wanita Paris. Kalau delok ngudungnya tulisannya ngoten. Fa alif ro ya sin. Nah, kebetulan ngoten jamaah kula pedologi. Rai lho. Wong Paris, wayu nih. Bukan Paris, Ustaz. Persi. Kok ada tulisan Arab enggak? Dalam Pak Ali kok Pak ya. Iya ya.
Kok ana wong ayu ngawur. Rajamu nang nggonmu tok. Karena anak sapa tangga tayyibal maraki, ahli dalam memasak. Kenapa Pak yang sing ahli masak ya? September ahli masak. Diam-diam pasona mangko gawe makanan sapa tangga li Rasulillah untuk Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semajaan oleh teko sapa tangga ya ngundang sapa tangga ing Nabi. Jadi Nabi punya tetangga orang dari Persia. Dia terkenal ahli dalam memasak. Sangat pandai memasak. Dia memasak untuk ingin mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai dan datang kepada Rasulullah untuk mengundang makan, kala Nabi wadi li Aisyah. Lalu bagaimana untuk Aisyah? Apakah saya datang sendiri? Pakola tetangga, lah. Tidak ya Rasul, sampai aja. Pakola Rasulullah SAW, lah. Kalau begitu nggak usah. Pada mengkembalikan sebuah tangga, ya tahu ngundang sebuah tangga yang Nabi. Maka jawab kepada Rasulullah SAW, Wahabi, bagaimana? Apa dengan Aisyah? Kalau tetangga, lah, tidak ya Rasul, cukup Rasul saja. Kalau Rasulullah SAW, lah, tidak. Kalau begitu saya tidak bisa. Semadaan nuling undang sapa tangga. Cuma ada. Nuling baleni sapa tangga yaitu ngundang sapa tangga Nabi. Maka Rasulullah yang salah tadi, bagaimana ini? Aisyah ini. Kala nam, ya, ajalah. Bisa lisati untuk yang ketiga. Akhirnya pakoma monggo ngadeg sapa karone ya tadabani bidal karone. Lah wong loro gendil diundang sing sitok tok. Ada wong loro bojone pisan. Ya Rasul, kami mengundang Rasulullah makan di rumah saya. Lalu ini Aisyah nggak usah, aman aja. Kata kau dimarani male. Ya Rasul, mari kita makan bersama di rumah. Bagaimana ini? Enggak, aman aja. Kata kau dimarani male. Untuk yang ketiga kalinya, bagaimana dia ini? Ya ajalah bersama. Kalau gitu saya berangkat. Repot lah. Jadi kayak istilah unggah-ungguh ya, cara bahasa kita unggah-ungguh. Ini kemauan Kanjeng Nabi pernah juga. Kanjeng Nabi ajaklah 4 orang, 5 bersama jenengan. Ada seseorang tanpa diajak ikut sendiri. Sampai di rumah orang yang mengundang, berarti kan 6 orang. Nabi bilang sama Zulkifli,
Saudaraku, ini tadi ngikuti saya. Saya tidak mengajaknya. Kalau kamu berkenan, ya silakan izinkan. Kalau kamu tidak berkenan, akan saya suruh pulang. Enggak ya Rasul, biar ikut bersama sekalian. Sama ini Pak, Nabi dalam menjaga apa jenenge etik, menjaga nih. Jadi kak, cowok cowok limo mau nama malah sing di rumah kauman, malah sing di rumah kauman ya. Kebuman babelong dana kang undang ila ta'amin marek panganan mata bahu mongko ngetutno ing man sapa gairu liyane man niki Pak ngandhape niki Pak. Ang Abi Mas'ud saking Abi Mas'ud radhiyallahu anhu an Abi Mas'ud Al-Ansari kala kana ana sapa rajulun wong lanang minal ansar saking golongan ansor artinya orang Madinah asli. Yo kalau disebut dipanggil melawan bareng Rasul Abu Su'aib, Pak Su'aib. Wakana ana sapa wakana ana lau gede Pak Su'aib sapa gulamun. Gulam di sini artinya budak Pak. Seorang budak laki-laki lakamun baitul lahm. Baitul lahm. Rumah makan daging. Rumah makan daging. Napa Pak? Baitul lahm. Para mangga ningali sapa Abu Su'aib Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para mangga meruh sapa Abu Su'aib fi wajihin lemajai Nabi al-ju'a ing luwe. Rupane ilmu jiwanya Abu Su'aib hebat ndelok tok roh. Kalau ningali sampean delu roh Pak. Ngene kalau pasti kok delu ini berarti ngantuk. Pakala Su'aib linggulani maring budake. Wahai kakak, celaka kamu. Isna gawe no sira lama ketengsun ta'aman ing panganan. Li khamsati nafarin kanggo wong 5. Nah, atade aku masakno ya. Napa guli napa cukup untuk 5 orang. Pak ini monggo sabene ingsun iku ridu ngarepno ingsun an adwa yang mengundang ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapkan hidangan untuk 5 orang. Aku akan mengundang Rasulullah. Khom makola kola udah sama Abi Mas'ud. Wasana mongko gawe sapa wulan summa atan nuli teko sapa wulan an-nabiya ing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal mongko ngundang sapa wulan Abu Su'aib ya. Khamisa khamsatin
Khamisa khamsatin. Kalimat apa nih? Lima gendil, Mbak. Lima gendil. Khamisa khamsatin lima tok. Maksudnya kang nerimani kang ganepi wong lima. Jadi 4 ditambah 1. Kang ganepi hitungan 5. Khamisa khamsatin. Tolong buatkan kami makanan cukup untuk 5 orang. Aku akan mengundang Nabi makan orang 5. Lalu Ghulam tadi membuat makanan dan datang ke Nabi mengundangnya. Wattaba'ahum ngetutno ing wong 5 sapa rajulun wong lanang. Nah niki. Walama balaga monggo semasane temeka sapa Nabi al-baba ing lawang. Kala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna hada saat iki iku ittaba'ana ngikuti sapa hada ing ingsun. Maksud iki mang ya ngetutno aku. Ya, andai kata tahu diundang makan mungkin sungkan Mbak Melo. Karena hanya tahu diundang, apa ijab kabulnya nggak tahu. Ada orang yang ngikuti, ngormati mungkin nggak tahunya di situ diajak makan. Kok rohnya yakin mak sungkan. Kecuali orang yang bermuka tembok. Lagi gede lagi tembok. Pakin sita mongolamun karut siro antak dana yang tak apa idin siro lalu maring rajul ya, izinkan. Wa injit dalam lamun karep siro roja'a bali sama rajul. Setelah mereka datang ke undangannya Pak Su'aib, nah, ternyata di situ ada 6 orang. Lalu Nabi bilang sama Pak Su'aib, iki mang melok aku gak ngajak. Nah awamu ngizini, ya silakan. Kalau enggak nanti saya suruh kembali pulang. Kalau apa saat lah tidak bal adanu, biarlah ikut bersama. Lalu maring rajul ya Rasulullah. Jadi unggah-ungguh nih tetap dijaga Pak. Walaupun hanya 1 orang, tapi nak misalnya persiapan ngepres. Nah, itu tidak masalah Pak. Jadi dia ini tadi ngikuti saya tanpa saya ajak. Kalau kamu masih tetap ngizini, ya saya suruh lanjut. Tapi kalau kamu tidak memberikan izin, saya suruh kembali. Biarlah ikut bersama ya Rasul. Para Assalamualaikum. Itulah kajian kita untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.